Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah kimia analisis, kita akan membahas mengenai materi yang berikutnya, yaitu asidimetri dan alkalimetri. Di mana materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai metode analisis volumetri, gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya kita lihat dulu pengantar mengenai asidimetri dan alkalimetri. Ini merupakan jenis dari analisis volumetrik yang menjadi reaksi fundamental dari suatu reaksi netralisasi. Nah, kemarin pertemuan sebelumnya saya pernah jelaskan mengenai analisis volumetrik. Nah, itu ada beberapa jenis analisis volumetrik ya. Nah, yang mana pada dasarnya analisis volumetrik berdasarkan pada perhitungan volume. Nah, untuk metode analisis volumetrik, asidimetri dan alkalimetri ini juga menjadi salah satu bagian dari analisis volumetrik yang mana reaksi dasarnya adalah netralisasi. Nah, pada asidimetri dan alkalimetri ini reaksi terjadi antara reaksi ion hidroksida yang berasal dari basa dan ion hidroksida yang berasal dari asam. Satu dari basa, hidroksida, dan satu lagi hidrogen dari asam. Nah, menghasilkan air yang bersifat netral. Nah, pada asidimetri dan alkalimetri ini, jika larutan bakunya bersifat asam, maka dia termasuk ke dalam asidimetri. Nah, jika larutan bakunya bersifat basa, maka dia bersifat alkalimetri. Nah, itu ya, ada asidi dan ada alkali. Nah, bagaimana sebenarnya pengertian dari asidimetri ini, yaitu penentuan kadar senyawa yang bersifat basa secara kuantitatif dengan menggunakan larutan baku titran bersifat asam. Nah, alkali itu bersifat basa, itu aja bedanya ya. Nah, konsepnya seperti apa? Sama-sama menentukan titik akhir titrasi, karena sama-sama menggunakan titrimetri atau titrasi. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai titik akhir titrasi, yaitu terjadi kesetimbangan ya. Nah, kalau di sini karena dia bermain antara basa dan asam dan basa, otomatis di sini terjadi perubahan pH pada saat capainya titik ekivalen. Nah, gitu ya. Nah, di mana titik ekivalen itu daerah di mana terjadinya perubahan pH bergantung pada sifat dan konsentrasi zat penitrasi atau zat yang dititrasi. Nah, jadi tergantung titik akhir titrasinya ataupun titik ekivalennya nantinya akan tercapai itu jika terjadi perubahan pH. Nah, perubahan pH ini itu tergantung dari zat yang kita gunakan, baik itu pentiternya atau titrannya, ya, untuk zat yang akan dianalisa juga. Nah, ini sama seperti sebelumnya, yaitu titik ekivalen. Nah, titik ekivalen di sini yaitu tujuan kita ya, tujuan akhir titrasinya, yaitu terjadi perubahan ini terjadi tercapainya titik akhir titrasi yang ditandai dengan bersamaan capai titik ekivalen. Nah, titik ekivalen itu apa? Nah, titik ekivalen bisa dijelaskan sebelumnya, yaitu terjadi kesetimbangan. Nah, terjadi kesetimbangan. Tapi kalau di sini itu terjadinya perubahan pH, gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan pada titrasi asam basa, asidi, dan alkali ini, pemilihan indikator itu penting. Nah, indikator yang digunakan penting. Kemudian perlu diperhatikan adalah faktor-faktor yang menentukan kesempurnaan reaksi asam basa. Nah, itu perlu diperhatikan karena kita akan bermain dengan pH di sini. Nah, apa itu indikator? Nah, indikator juga merupakan suatu zat yang dapat berubah warna yang berlainan dengan adanya analit atau titran yang berlebih. Nah, ini minggu lalu pertemuan sebelumnya saya juga sudah jelaskan mengenai indikator. Jadi ditambahkan indikator ke dalam larutan yang akan kita reaksikan atau kita analisis dengan metode volumetri. Nah, kalau di sini yaitu asidi dan alkali. Nah, ketika ditambahkan dengan indikator sebagai penanda gitu ya. Nah, ketika terjadi kelebihan analit ataupun titran, dia akan terjadi perubahan warna. Nah, terjadi perubahan warna itulah yang ditandai dengan ini perubahan pH, berarti tercapai titik ekivalen. Nah, warna akan berubah apabila pH lingkungan juga berubah. Nah, ingat, asidi, alkali itu terjadi karena adanya perubahan pH. Nah, indikator asam basa
terletak pada titik ekivalen dan ukuran dari pH-nya. Nah, jadi perlu diperhatikan. Nah, ini ada beberapa indikator asam dan basa yang biasa digunakan dalam analisis volumetri ya. Nah, ini ada banyak, silakan nanti ini diperhatikan, dan biasanya nanti kalau sudah bekerja di lab ada beberapa yang mungkin akan ditemui atau digunakan gitu. Nah, untuk informasi biasanya itu kita sering menggunakan mungkin sudah pernah tahu ya, ini menggunakan si fenolftalin atau PP, indikator PP, atau mungkin ada juga yang methyl blue bisa juga, ini methyl red juga bisa, atau methyl blue juga bisa. Nah, itu biasanya pada jenis-jenis metode volumetri yang khusus gitu. Nah, kita fokus kepada si contohnya fenolftalin itu rank pH-nya adalah 8,3 sampai 10. Nah, itu dari yang tidak berwarna hingga menjadi lembayung gitu ya. Ungu, ini warna akhirnya ungu, tapi sebenarnya yang lebih akuratnya itu adalah terjadi perubahan warna dari bening atau tidak berwarna jadi lembayung pink pertama sekali gitu. Nah, tolong diperhatikan untuk titrasi menggunakan fenolftalin karena seringnya itu pada umumnya terlalu berlebihan sehingga kayak menghasilkan larutan yang justru lebih cenderung ke ungu, pink ungu gitu. Nah, itu kalau menurut perhitungannya sudah sangat berlebihan. Itu kira-kira. Nah, ini saya lihatkan contoh dari sini fenolftalin ya. Ini yang di sebelah kanan ini adalah ini strukturnya. Nah, ini secara 3 dimensi. Nah, ini strukturnya. Nah, ini ketika dia tidak berwarna, dalam arti kata dia belum terjadi perubahan pH. Nah, ini yang ketika sudah berwarna. Perhatikan senyawa organik yang berupa basa lemah atau asam lemah atau basa lemah, di mana warna molekul yang tidak berdisosiasi berbeda dengan warna ionnya. Nah, ketika dia belum berdisosiasi, maka warnanya akan berbeda. Nah, ini ketika dia menjadi ion, gitu ya. Nah, di mana untuk indikator acidic color, berarti dalam kondisi asam. Nah, kesetimbangan asam itu adalah ini reaksinya. Nah, dia di sini menjadi yang positif ya. Nah, kesetimbangan basa sini menjadi ion negatif. Nah, ini contoh-contohnya perubahan warna tadi yang di slide sebelumnya saya lihatkan contoh dari indikator itu perubahan pH-nya. Nah, ini indikasi warna. Nah, contohnya fenolftalin ini dari bening, kemudian pH-nya pH, kemudian muncul. Nah, ini kalau yang untuk 11 ini sudah terlalu basah. Nah, biasanya itu kesetimbangan pH itu standar antara pH netral. Nah, berarti range-nya itu sekitar ini. Ya. Nah, mulai pH 6 kita sudah mulai melihat warna pink yang terbentuk ketika tetesan standar sekundernya ke larutan standar primer yang sudah diberi dengan indikator itu mulai berwarna pink, tapi sudah mulai ketika diaduk ya sudah mulai lama hilang. Nah, itu kita sudah perhatikan berarti kita sudah mulai mendekati titik ekivalen. Nah, ini untuk indikator-indikator yang lain mungkin nanti akan digunakan pada metode-metode analisis volumetri yang lainnya. Nah, seperti mungkin tugas minggu lalu ya, saya pernah memberikan saya meminta untuk di masing-masing mahasiswa untuk mencari mengenai reaksi antara asam kuat dengan basa kuat, asam lemah dengan basa kuat, basa lemah dengan basa kuat, ataupun asam lemah dengan basa lemah gitu ya. Nah, itu merupakan jenis-jenis titrasi asam basa. Jenis-jenis keempat itu merupakan jenis-jenis dari titrasi asam dan basa. Nah, untuk kali ini saya berikan tugas yaitu mengenai bagaimana kesempurnaan reaksinya. Silakan dijelaskan dengan singkat, silakan dibuka referensinya.
Nah, itu tolong dijelaskan bagaimana terbentuknya kesempurnaan reaksi dari keempat contoh titrasi asal basa berikut. Baik, kemudian saya lanjutkan. Ini juga pertemuan sebelumnya juga sudah saya jelaskan mengenai larutan standar. Larutan standar itu ada dua ya, secara umum ada larutan standar primer dan ada larutan standar sekunder. Sama konsepnya, primer larutan di sini adalah yang konsentrasinya sudah diketahui ya. Ingat, primer sudah diketahui, contohnya yang seperti asam oksalat. Nah, ini syarat-syarat larutan standar primer juga sudah saya jelaskan minggu lalu. Silahkan diulang kembali ataupun diperhatikan kembali. Nah, ini larutan standar sekunder ya, yang mana konsentrasinya itu justru ditentukan melalui standarisasi dengan menggunakan larutan standar primer, gitu ya. Contohnya basa, gitu ya. Nah, jadi kita menentukan konsentrasinya si basa ini dengan menggunakan larutan standar primer tadi, karena ya larutan standar primer tadi sudah diketahui atau ketelitiannya lebih tinggi daripada larutan standar sekunder. Nah, ini berikut untuk ada beberapa contoh ya penerapan atau kegunaan dari asidi alkali. Yang pertama yaitu pada penentuan gugus ester, ya. Contohnya yaitu di saponifikasi. Nah, pada penentuan gugus ester ini pada suatu senyawa, jadi senyawa tersebut disaponifikasi dengan menggunakan NaOH baku ya, dalam jumlah tertentu sampai reaksi sempurna, jadi ditambahkan NaOH. Nah, kemudian setelah itu kita menentukan sisa NaOH-nya tadi dengan apa? Dengan dititrasi dengan HCl. Jadi justru sekarang kebalik, jadi dititrasi berarti andai kata ini burat gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan airline-nya. Itu ya buratnya. Nah, sini. Nah, yang di dalam burat sini, nah itu yang kita gunakan dititrasi dengan, berarti sini adalah justru HCl-nya. Nah, sini adalah NaOH. Gitu ya. Nah, itu kalau untuk penentuan gugus esternya. Nah, kemudian yang kedua adalah contohnya adalah gugus karboksil. Direaksikan dengan hidroksilamina. Nah, ini satu senyawa direaksikan, kemudian HCl yang dibebaskan titrasi. Kemudian nanti ini akan terjadi reaksi. Nah, kemudian akan membentuk HCl. Nah, HCl yang dibebaskan ini akan direaksi, yang akan dititrasi. Nah, itu contohnya. Dua contoh untuk penerapan dari asidi dan alkali. Nah, pada tugas kali ini saya minta untuk tolong ditambahkan atau dicari uraiannya mengenai berapa penerapan ya metode asidi alkali pada ini penentuan nitrogen dengan secara kejal, kemudian kedal, kemudian penentuan belerang dengan bahan organik, kemudian penentuan karbon bagaimana, kemudian penentuan gugus asam karboksilat dan sulfonat, kemudian penentuan gugus amina. Nah, tolong diuraikan secara secara singkat bagaimana ininya proses penerapannya. Nah, itu silakan buka buku referensi ataupun cari internet ada. Saya pengen sedikitnya para mahasiswa tahu gitu ya kira-kira bagaimana contoh penerapannya. Seperti yang tadi saya jelaskan pada slide sebelumnya, yaitu ini mengenai contoh penerapan asidi alkali yaitu pada gugus ester, penentuan gugus ester dan gugus karboksil. Nah, mungkin ini yang terakhir. Nah, jadi ketika kita mentitrasi, tersebut kita ingin mengetahui kan berapa konsentrasinya. Tujuan kita kan mentitrasi untuk menstandarisasi. Nah, kita ingin mengetahui berapa konsentrasi. Nah, itu dapat digunakan perhitungan di mana jumlah mol ekivalen A sama dengan mol ekivalen T. Dalam arti kata analit sama dengan si ini ya, titran gitu ya. Nah, ini N adalah normalitasnya berapa? Normalitas dari A dikali dengan volume dari A. Seperti pengenceran biasa. Sama dengan, karena dalam ekivalen ini kan kondisinya adalah kesetimbangan atau pH-nya sama, pH atau jadi perubahan pH di mana terjadi kesetimbangan gitu ya. Nah, di mana jumlah mol dari ingat slide sebelumnya yaitu kesetimbangan antara analit dan titran. Jumlah mol ekivalennya A sama dengan jumlah mol ekivalen dari si T, analit dan
titran. Nah, di mana N di sini adalah normalitasnya. Nah, normalitas dikali dengan volume A sama dengan normalitas titran dikali dengan volume titran. Maaf, ini analit dan titran ya. Nah, kalau ingin dijabarkan lagi adalah N adalah jumlah mol. Ingat, H plusnya ya, mol asamannya. Nah, dikali dengan molaritasnya M dan dikali dengan volume, tetap volume. Karena kita indikatornya tetap ke volume karena kita mengetahui, karena itu masuk dalam metode analisis volumetri gitu. Nah, dan untuk yang si titrannya itu adalah basah gitu ya, tetap untuk basah. Nah, itu kira-kira perhitungannya nanti biasanya akan langsung terjun ketika praktek di praktikum gitu ya. Nanti akan dijelaskan ataupun akan dicoba sendiri bagaimana menentukan volume dari ataupun konsentrasi akhir dari laporan dan distandarisasi melalui titrasi, asidi dan alkalimetri. Nah, mungkin untuk penjelasan materi bab ini mungkin sampai di sini. Silakan untuk para mahasiswa sekalian untuk belajar mandiri, tugas mandirinya dikerjakan, dan untuk menambah referensi ya, sebagai penambah referensi. Tugas yang saya berikan tadi yang pertama mengenai bagaimana penentuan kesempurnaan reaksi dari keempat macam jenis asidi dan alkalimetri. Kemudian yang berikutnya adalah tadi contoh penerapannya ya. Nah, sekarang kerjakan tugasnya, upload di Google Classroom seperti biasa dengan format yang sudah ditentukan. Sekian dulu, dan jangan lupa untuk presensi pada saat materi diakses gitu ya, misalkan presensi pertemuan ke-4 seperti ya. Nah, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.